merupakan agenda perdana untuk kami selaku calon presiden dan wakil presiden kampus Universitas Pohuwato. Yeah. Jadi sebelum kita lanjut, saya perkenalkan nama saya Muhammad Robin Alia. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pohuwato. Yeah. Baik, terima kasih. Oh, Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Obin. Keren ini. Selanjutnya mungkin Kak Ilin, silakan Kak Ilin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja perkenalkan, nama saya Sri Wayunindungo. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama ini Kak Obin dan Kak Ilin, mungkin ke calon presiden BEM dulu untuk Kak Obin. Kira-kira apa yang motivasi apa yang membuat Kak Obin memberanikan diri untuk maju sebagai calon presiden BEM, dengan mungkin Kak Obin bisa lihat dengan situasi kampus saat ini. Apa kira-kira motivasi pertama Kak Obin sehingga Kak Obin itu saya harus ikut perhelatan BEM pertama di Unipo kali ini? Mungkin kira-kira itu Kak Obin. Oke, baik. Jadi kalau saya ditanya soal apa yang memotivasi diri saya sehingga begitu optimis untuk mengikuti perhelatan terkait dengan pemilihan ketua umum ataupun presiden BEM Universitas Pohuwato ini, yang menjadi dasar motivasi saya adalah pertama mungkin dari dorongan daripada teman-teman sekalian, baik itu di lingkungan di tingkatan fakultas maupun yang di luar daripada fakultas teknik itu sendiri. Yeah. Ya, jadi yang kedua, yang hal mendasar yang memotivasi saya untuk maju ataupun ikut bertarung dalam pemilihan presiden BEM ini adalah selama ini saya melihat bahwa keadaan kampus Universitas Pohuwato saat ini, mungkin ini adalah kegiatan perdana untuk kampus Universitas Pohuwato. Cuman yang mendasari itu adalah sejauh ini saya melihat bahwa sistem demokratisasi kampus yang ada di internal kampus Universitas Pohuwato itu sendiri, saya rasa masih sangat minim. Dalam artian kita masih memiliki banyak tugas untuk kemudian merehabilitasi ataupun merevitalisasi atau merestorasi kembali bagaimana untuk menumbuh kembangkan sistem demokrasi intrakampus yang sebagaimana amanat demokrasi kampus itu sendiri. Ya, mungkin itu yang mendasari sehingga kami bersiap untuk maju. Terima kasih. Sistem demokrasi yang minim itu ukurannya apa? Sistem demokrasi yang minim maksudnya gimana? Jadi saya menarik dari kan kalau bicara soal dalam ruang lingkup ini tentunya kita harus bicara soal fakta dulu. Iya, jadi saya melihat fakta yang ada bahwa fakta yang sudah terjadi di kampus ini, banyak sekali lembaga organisasi intrakampus yang sudah kemudian dibentuk tanpa melalui standar operasional dan prosedur. Sehingganya itulah yang mendasari kenapa saya kemudian memelopori kerangka berpikir ini, karena saya sangat miris melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di lingkungan kampus Universitas Pohuwato yang dengan arogansinya hanya untuk sekedar mengejar kepentingan egosentris, yang kemungkinan itu ya saya tidak menuduh, tapi saya punya hak untuk menduga, ya kan seperti itu, sehingga kemungkinan ada beberapa kelompok oligarki yang kemudian masuk ke dalam internal kampus, sehingganya saya hadir di hadapan teman-teman dengan catatan bahwa saya punya tujuan untuk membatasi ataupun membatalkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Terima kasih. Pertanyaan kedua Kak Obin, apa kemudian Kak Obin sampai menarik Kak Ilin sebagai pendamping Kak Obin di perhelatan BEM ini? Dari sekian banyak mahasiswa juga yang berpengaruh, misalnya ketua senat, bisa kita ketahui mungkin Ilin tidak pernah menduduki sebagai ketua HMJ maupun ketua senat. Apa yang membuat Kak Obin harus ajak dia? Dari segi masa kurang, mungkin dalam tanda kutip begitu Kak Obin. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan yang mungkin
sangat menarik juga. Ya, karena kenapa kemudian saya memilih saudari Ilin untuk menjadi pasangan ataupun wakil saya, karena ya tentunya kalau dalam dalam sistem pemilihan Presiden BEM ya tentunya ada dinamika politik yang terjadi, ya kan, seperti itu. Hanya tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa apa yang mendasari saya kemudian memilih saudari Ilin, karena saya melihat bahwa di lingkungan kampus itu perlu juga kita melakukan pendekatan ataupun pergerakan terkait dengan keperempuanan. Iya, betul, jadi betul. Ada kesetaraan gender. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan mungkin untuk cawapres saudari Ilin. Pertanyaan yang sama. Apa motivasi saudari Ilin sampai memberanikan diri dengan tidak pernah menduduki jabatan sebagai ketua senat ataupun ketua HMJ, mungkin hanya sebagai anggota saja? Apa saya harus maju begitu? Apa motivasinya Ilin? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya mengapa saya maju menjadi cawapres Universitas Pohuwato? Baik, mungkin di sini saya akan jawab semuanya. Motivasi saya sebagai ingin mencalonkan sebagai cawapres, banyak yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang tidak pernah nampak di kampus, orang yang tidak pernah, saya itu tidak pernah termasuk dalam intra kampus. Dan saya akan membuktikan kepada mereka bahwa sekalinya saya muncul di permukaan kampus, saya bisa mengubah apa yang ada di kampus. Bukan berarti orang diam di kampus atau orang yang belum pernah ikut intra kampus bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Dan saya sebagai perempuan itu di sini kan ada kesetaraan gender. Banyak yang mengatakan perempuan tidak bisa mengira bahwa perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Dan di situ saya akan buktikan bahwa tidak selamanya perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Mungkin hanya itu. Keren. Tepuk tangan dulu untuk calon kita pada malam hari ini. Keren. Pertanyaan juga yang kedua sama juga. Apa yang membuat saudari Ilin sampai siap untuk mendampingi saudara Robin untuk maju sebagai cawapres? Apakah tidak ada tawaran lain di luar sana, atau mungkin Ilin melihat ada sesuatu yang lebih dari saudara Obin ini sendiri begitu? Kira-kira bagaimana itu saudari Ilin? Nah, mungkin mengapa saya ingin mendampingi saudara Robin, karena di sisi lain saya sudah mengenal beliau tapi belum ke dalam-dalamnya. Maksudnya kenal lah begitu. Ya. Terus yang saya lihat dari seorang saudari Robin, atau saya panggil Kak Robin, beliau ini sangat cekatan. Dan keren. Beliau ini sangat bertanggung jawab, dan saya rasa beliau bisa menjadi pasangan saya dalam pemilihan Presbem nanti. Oke. Baik. Kak Obin, mungkin ini pertanyaan Kak Obin. Ini tadi kan saudara Ilin juga mengakui bahwa banyak di luar sana yang menganggap bahwa saudari Ilin ini tidak aktif di intra kampus. Mungkin juga, tapi anggota senat kemarin ya? Tidak anggota senat. Apakah Kak Obin tidak khawatir bahwa nanti Kak Obin akan kalah dengan posisi Ilin yang tidak pernah menjadi anggota senat atau aktif di lingkungan kampus? Apakah Kak Obin tidak mempunyai kekhawatiran itu, dan misalnya nantinya dihadapi dengan cibiran-cibiran di luar sana, apakah Kak Obin siap menjawab hal tersebut? Iya, kalau prinsip saya dalam berdemokrasi itu menang kalah adalah hal biasa. Itu prinsip utama yang saya pegang saat ini. Kemudian kalau terkait dengan kasus yang saya juga sempat mendengar isu itu bahwa sudah ada mungkin saling menjatuhkan sama lain, tapi menurut saya itu adalah hal biasa dalam berdemokrasi. Iya, itu kan salah satu strategi agar supaya bagaimana caranya untuk menjatuhkan elektabilitas daripada pasangan calon lainnya, kan seperti itu. Tapi lagi dan lagi saya pertegas di sini bahwa
kalau ingin berdemokrasi atau ingin membangun sistem demokrasi kampus yang baik, maka kita harus bersaing secara sehat. Iya. Ya, itu dulu yang kita tanamkan. Persoalan takut menang atau kalah itu hal biasa menurut saya. Iya. Menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman, diskusi kita pada malam hari ini disiarkan langsung di akun Facebooknya saya, Rahmatullah Al-Aska. Silakan teman-teman lihat, di sini kita akan melihat gagasan-gagasan apa yang akan ditawarkan oleh paket NKRI menuju BEM Unipo lebih maju lagi. Saya melihat dari visi misinya Kak Obin dengan Saudari Ilin, dalam visi itu menjadikan BEM sebagai agent of control dan agent of change dan agent of control dalam menjawab masa depan kampus Unipo. Masa depan apa yang ingin dijawab dari paket NKRI terhadap kampus Unipo ini? Pertanyaan untuk Kak Obin. Jadi mungkin saya evaluasi kembali itu tantangan masa depan kampus. Oh, tantangan masa depan kampus. Jadi sebenarnya visi dan misi yang saya tuangkan dalam pamflet itu adalah hasil daripada sebenarnya saya itu ngibul di situ. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena yang selama ini yang saya pahami bahwa visi dan misi daripada pengurus ataupun calon PSBEM itu sendiri adalah sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Nah, kalau prinsip saya, kalau sudah menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, maka tidak perlu lagi kita publikasikan karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita. Iya. Nah, ya kan seperti itu. Hanya saja mungkin, maaf ini, hanya saja mungkin, halo tes. Iya ada. Jadi saya ulangi lagi, sampai di mana tadi? Tentang jadi terkait visi dan misi itu terus terang itu kan sudah menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab kita selaku mahasiswa. Tugas kita adalah untuk menjadi jembatan aspirasi untuk mahasiswa lainnya. Kemudian tanggung jawab kita adalah bagaimana agar supaya menghidupkan sistem demokrasisasi kampus yang sebagaimana amanatnya. Kemudian tugas kita sebagai mahasiswa adalah bagaimana agar supaya kita menjadi sebagai agent of control, agent of change. Artinya kita di sini selaku mahasiswa bukan hanya sekedar menerima regulasi yang ada, akan tetapi kita bagaimana caranya agar supaya kita ini melakukan semacam perlawanan terhadap regulasi yang menindas hak-hak mahasiswa. Betul. Jadi itu yang mendasari sebenarnya. Visi dan misi saya adalah seperti itu. Terima kasih. Menindak mahasiswa. Menindas yang dimaksud ini dalam konteks apa, Kak Robin? Oke. Jadi saya kalau ngomong di sini jangan sampai saya kena deli, jangan sampai saya diundang di birokrasi kemudian saya dikenakan sanksi akademik. Jadi terus terang saja ya, kalau persoalan hak-hak itu mahasiswa itu sendiri tidak terpenuhi. Ya, pertama, saya buka-bukaan saja. Kalau saya ngomongnya teknik itu, kalau ngomong ya buka-bukaan saja. Kita jelas-jelas. Jadi pertama terkait dengan dana kemahasiswaannya sejauh ini kita khususnya teknik ya, lingkungan teknik. Ketika kita melakukan kegiatan 1% pun kita tidak pernah mendapat dana bantuan dari universitas. Nah sejauh ini kan banyak sekali bukan pungutan, artinya banyak iuran ataupun pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Tapi itu mengatasnamakan bahwa ini sekian persen, 10% untuk dana kemahasiswaan. Tapi sejauh ini belum ada transparansi terhadap mahasiswa itu sendiri. Sehingga itu saya katakan bahwa saya berhak menduga, saya punya hak untuk menduga bahwa mungkin menurut saya ini adalah bentuk penindasan juga terhadap mahasiswa. Terima kasih. Apakah dengan buka-bukaan seperti ini, apakah Kak Obin tidak takut untuk tidak dipilih atau tidak direstui oleh pihak birokrat? Tidak takut? Justru saya akan melawan. Wah, tepuk tangan dulu untuk paket NKRI. Jadi sekali lagi saya pertegas, lawan pertama mahasiswa itu sendiri adalah birokrasi, dan lawan terdekat mahasiswa itu sendiri adalah mahasiswa itu sendiri. Sehingganya memang kita perlu pertegas dalam hal ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, lawan pertama saya adalah birokrasi. Saya artinya mahasiswa. Birokrasi sendiri. Kalau memang kebijakannya tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka saya siap untuk ini, sekalipun saya akan dikenakan sanksi. Terima kasih. Keren ini. Untuk Saudari Ilin
apa namanya, dengan tuduhan-tuduhan yang ada yang menganggap bahwa Saudari Ilin tidak pernah aktif di organisasi kampus, tidak pernah terlibat dalam keanggotaan senat. Bagaimana Saudari Ilin menjawab hal tudingan-tudingan tersebut yang berpotensi mengurangi suara dari paket NKRI gitu? Oke, baik, langsung saja. Jika saya dituduh, mungkin kita sebagai orang yang dituduh itu harus membuktikan kepada mereka bahwa tuduhan mereka itu tidak benar. Jadi biarlah mereka mengatakan apa kepada saya, karena mereka juga mempunyai pendapat terhadap saya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan mereka karena yang mereka katakan betul, tapi mungkin mereka keliru. Karena tolak ukur seseorang itu bukan dilihat dari dia aktif di kampus atau tidak, dia ikut intra kampus atau tidak, bukan dari segi itunya. Tapi kita lihat seseorang ini di luarnya bagaimana. Saya pun maksudnya bukan bicara saya pun tidak aktif di kampus, tidak ikut intra kampus, saya dikenal banyak orang. Wah, mungkin keren. Kan seseorang itu kayak apa sih kalau misalkan orang yang ikut organisasi intra kampus belum tentu dia terkenal. Oh, betul. Mungkin hanya itu. Jadi Saudari Ilin berusaha untuk menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang di Unipo bahwa tolak ukur kemampuan seseorang itu tidak bisa diukur dari aktif dan tidaknya dia di lingkungan kampus. Bahkan itu adalah tantangan baru. Bisa saja yang aktif di dunia kampus malah tidak memberikan kontribusi nyata terhadap kampus dibandingkan orang yang tidak aktif di kampus. Jadi dan itu perlu dicatat teman-teman, dan Ilin beranikan diri untuk mencalonkan dan pastinya dia siap mengabdi untuk BEM Unipo. Tepuk tangan dulu untuk Saudari Ilin. Menuju ke Kak Robin lagi, saya menarik beberapa menarik dari misi yang ditawarkan oleh paket NKRI. Pertama itu merumuskan asas kelembagaan internal kampus sebagaimana amanat demokrasi kampus. Amanat demokrasi kampus yang dimaksud itu apa itu, Kak Robin? Maksudnya seperti apa itu? Makasih. Kalau berbicara soal demokrasi tentunya ada sisi keadilan, ada kesejahteraan, ada pemerataan regulasi. Jadi hal-hal yang demikian yang saya maksud di situ. Jadi mungkin terkait dengan misi itu, itu adalah bentuk penegasan bahwa organisasi intrakampus itu perlu diatur sedemikian rupa dan harus memiliki landasan hukum. Dan itu nanti kita akan koordinasikan dengan lembaga yang sudah tersedia saat ini, yaitu lembaga Majelis Persyaratan Mahasiswa atau MAPERWA. Jadi nanti kita akan melakukan elaborasi kemudian untuk membahas sedemikian agar supaya tidak adanya terjadi pembentukan lembaga intrakampus yang semena-mena. Artinya tiba-tiba terbentuk tanpa ada sepengetahuan lembaga-lembaga intrakampus yang memiliki kewenangan dalam hal itu. Begitu. Oke. Organ kampus harus mempunyai landasan hukum. Landasan hukum seperti apa yang dimaksud? ADART kah? Atau ada aturan-aturan yang yang bersifat secara umum kepada seluruh, baik dari tingkatan B, MAPERWA sampai ke tingkatan HMJ? Yang dimaksud itu landasan hukumnya seperti kalau berbicara landasan hukum di intrakampus tentunya ADART, anggaran dasar rumah tangga kan. Jadi itu perlu, sekalipun dia punya ADART tapi izin pembentukannya itu seperti apa, apakah sesuai standar operasional dan prosedur atau tidak. Dan Kak Robin menganggap bahwa sekarang ini organ kampus belum mempunyai itu? Ya jelas sudah ada beberapa lembaga intrakampus yang terbentuk tapi tidak mengikuti standar operasional dan prosedur. Jadi itu target utama dari pihak NKRI adalah untuk membuat itu? Untuk merapikan kembali. Artinya kita bukan untuk membasmi atau membubarkan lembaga-lembaga seperti ini, tidak. Tapi kita akan merapikan kembali agar supaya teman-teman mahasiswa yang ada di intrakampus Universitas Powato ini paham terkait dengan jalur koordinasinya seperti apa, jalur konsultasinya seperti apa. Makasih. Oke, menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Untuk Saudari Ilin, mungkin kepada Saudari Ilin, dari setiap yang disampaikan oleh Saudara Robin, apakah juga
Saudara Ilun juga menganggap bahwa sekarang ini ada kelemahan di internal kampus dengan adanya tidak tidak punya landasan hukum berupa AD dan RT. Apakah itu salah satu bentuk kelemahan Maperwa saat ini, Saudara Ilin? Mungkin saya rasa iya. Mengapa? Karena organisasi-organisasi yang ada di kampus seperti Senat, HMJ itu belum memiliki landasan hukumnya dan itu belum terstruktur. Oh, sampai itu beda-beda penamaannya, ada BEMFAK, ada Senat. Ya. Itu mungkin salah satu pengaruh dari tidak adanya AD dan RT mungkin. Oh, baik. Menarik sekali visi misinya yang ditawarkan oleh paket NKRI ini. Ini mengajukan rancangan undang-undang kepada Maperwa tentang strata lembaga organisasi intrakampus. Maksudnya yang dimaksud dengan strata lembaga ini apakah ada pengambil alihan wewenang atau seperti apa yang dimaksud dalam yang kedua ini mengajukan rancangan undang-undang tentang strata lembaga organisasi itu di sebenarnya kampus? bukan strata, itu statuta. Status kelembagaan itu. Status. Ya. Makanya itu korelatif dengan poin 1. Oh iya. Korelatif. Jadi setelah ini kita buatkan itu aturan-aturan dasar untuk mengatur, untuk merapikan kembali seperti itu. Jadi mengajukannya itu ke Maperwa. Oh, ke Maperwa. Jadi Kak Obin, kita lihat sekarang di Universitas Pohuwato, saya juga pernah jadi bagian di Universitas Pohuwato. Kemarin saya jurusan Administrasi Pendidikan di sini. Kan sekarang di Universitas Pohuwato untuk UKM UKK belum ada yang aktif. Belum ada yang aktif. Mungkin ada UKM olahraga. Apakah ini juga menjadi salah satu target atau misi dari paket NKRI untuk mengaktifkan UKM-UKM yang ada, atau hanya fokus pada aturan yang tadi yang dimaksud? Dalam hal ini undang-undang yang mengatur Maperwa. Ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya pertegas, tadi saya sudah katakan bahwa kalau untuk kegiatan-kegiatan UKM untuk terkhusus pada untuk meningkatkan minat dan bakat dan lain sebagainya, sebenarnya itu sudah tugas, fungsi dan tanggung jawabnya pengurus BEMFAK, BEM Universitas, dan itu memang harus kita laksanakan. Ya, jadi tugas kita bukan hanya sekedar. Jadi saya masukkan misi di situ hanya yang berupa yang tidak ada dalam pikiran teman-teman lain, sehingga itu yang saya masukkan. Artinya hal inilah yang sangat urgent menurut saya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan itu wajib menurut saya. Oke. Mungkin untuk Saudari Ilin, menurut Ilin apa sih pentingnya UKM-UKM yang ada? Kan juga mahasiswa bisa berekspresi di HMJ, bisa berekspresi di Senat, bisa berekspresi di Maperwa. Kenapa kita perlu UKM, Saudari Ilin? Kenapa kita perlu UKM misalnya Mapala, Pramuka, atau Bela Diri? Apa pentingnya itu? Karena sudah ada HMJ, Senat, dan seterusnya. Mungkin ada petakannya tersendiri ya, dari Senat, HMJ. Nah, dan untuk di UKM, di sini kan minat bakatnya mahasiswa. Jika sudah terbentuk UKM, jadi mahasiswa yang mau ke Mapala, Pramuka, organisasi-organisasi intrakampus, mereka mungkin bisa lebih leluasa mengekspresikan diri di UKM itu tersebut. Ya. Mungkin pertanyaan juga mungkin Kak Obin, misalnya nanti ketika di 1 tahun kepengurusannya paket NKRI, Kak Obin, ketika nantinya apa yang telah disampaikan oleh paket NKRI tidak terrealisasi, misalnya UKM tidak terbentuk, ini dalam skala kecil, misalnya UKM tidak terbentuk. Kita lihat di sini banyak orang yang backgroundnya misalnya dari SMA Sispala, ada backgroundnya Pramuka, ada backgroundnya dia hobi bela diri. Dan mereka menginginkan itu, tapi pada akhirnya paket NKRI tidak mampu merealisasikan itu. Apa yang menjadi jaminan dari paket NKRI? Iya, kalau kita melihat durasi waktu 1 tahun itu ya mungkin itu waktu yang pendek. Ya, tapi kita akan tetap berupaya untuk memaksimalkan kinerja kita sesuai apa yang kita janjikan kepada mahasiswa-mahasiswa itu. Iya, kalau seandainya bisa kita dipilih selanjutnya lagi, ya kita akan maju lagi. Kan seperti itu. Maju 2 periode. Iya, tapi belum terpilih ini. Kalau terpilih. Jadi itu yang ini jadi di dalam waktu yang sangat singkat, dalam 1 tahun, paket NKRI berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktifkan UKM-UKM yang ada,
dan dengan segala daya dan upaya seperti itu mungkin Kak Obin. Kak Obin, memotivasi ini yang ketiga ini memotivasi rekan mahasiswa dalam menumbuhkan daya saing. Apakah saat ini Kak Obin melihat bahwa mahasiswa itu tidak mempunyai motivasi untuk bersaing di luar? Jadi begini, memotivasi itu kita sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di internal kampus Universitas Powato itu punya paham egosentris, artinya ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian punya paham tersendiri dan itulah mereka ambil fungsikan di situ dalam artian untuk memotivasi kelompok ini sehingganya memang kita sebagai lembaga tertinggi universitas, makanya punya andil di situ untuk motivasi secara merata. Jadi kita melakukan secara merata itu. Oh, menarik. Untuk saudari Ilin, kita kenalkan di kampus ini ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi apakah dalam misi ketiga yang ditawarkan oleh paket NKRI kepada mahasiswa Unipo, apakah ini sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi saudari Ilin? Ini saya lihat ada dinamis dalam lingkungan masyarakat dan kampus. Apakah ini mempunyai korelasi juga dengan apa yang dicita-citakan oleh kampus itu sendiri dalam yang tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi? Begitu Ilin? Nah, jadi dalam poin ketiga, dalam misi ketiga ini kan dijelaskan dalam yang dinamis dalam lingkungan masyarakat dan kampus. Apakah dalam misi ketiga ini inspirasinya ini dari Tridharma Perguruan Tinggi tadi? Pengabdian, penelitian dan seterusnya yang ada dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Apakah ini inspirasinya dari situ atau memang korelasinya ke situ? Begitu. Korelasinya ke poin 3 di visi misi kami. Oh, korelasinya ke situ. Jadi dari paket NKRI ingin kembali mengembalikan marwah mahasiswa, bisa saya katakan marwah mahasiswa sebagai penengah di antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Jadi cita-citanya seperti itu. Kalau misalnya tidak terrealisasi misalnya atau malah paket NKRI jauh dari masyarakat bagaimana? Bisa dipastikan tidak? Saya rasa bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan bahwa paket NKRI akan selalu berdampingan dengan masyarakat. Iya. Dan pasti akan menjadi perpanjangan tangan antara masyarakat dan pemerintah. Perlu dicatat untuk seluruh mahasiswa Unipo. Terus Kak Robin, ini kita lihat bahwa sekarang ini fenomena yang terjadi di lingkungan mahasiswa ini saat ini agak sedikit lari sedikit dari visi misi dari pembahasan kita. Bahwa sekarang ini fenomena yang terjadi mahasiswa itu terlalu sibuk dengan IPK. Seolah-olah bahwa IPK ini adalah menandakan bahwa dia ini cerdas, bahwa dia ini pintar dan bahwa dia itu berpengaruh di lingkungan kampus. Apakah Kak Robin juga menganggap bahwa hal tersebut juga terjadi di lingkungan masyarakat kampus Unipo? Mahasiswa Unipo maksud saya? Oh, jelas. Jelas? Iya. Dan kalau kita presentasikan dari 100% itu 70% mahasiswa itu memiliki prinsip ya hedonis, ya artinya datang kampus kemudian dia cuman aktifnya mungkin di sivitas akademika, sehingganya hal-hal yang terkait dengan organisasi mereka lalaikan, padahal itu juga menurut saya itu sangat penting. Gitu. Jadi dan ini berarti tantangan besar dari paket NKRI, bukan cuma paket NKRI, seluruh bakal calon yang ada, seluruh calon yang ada. Ini tantangan besar. Dan bagaimana cara untuk menjawab hal tersebut? Ya tentunya kita selaku kalau seandainya terpilih, ya kita hanya bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. Ya mungkin kita hidupkan terkait dengan UKM, kita melakukan pendekatan ataupun kita melakukan dialog-dialog ataupun kita melakukan kajian terhadap buku secara ilmiah. Nah, itu kan pendekatan-pendekatan secara akademika juga kita perlu lakukan. Untuk saudari Ilin, apakah dari presentasi yang disampaikan oleh Kak Obin tadi bahwa masih sangat banyak mahasiswa yang sangat apatis, hedonis dan
mungkin pragmatis, apakah hal tersebut didominasi oleh perempuan atau tidak? Saudari Ilin. Nah, mungkin menurut saya itu iya paling didominasi oleh perempuan. Karena mengapa? Karena ada kan perempuan yang tidak suka ribet. Oh, ada yang tidak. Ada perempuan yang tidak suka ribet, yang datangnya hanya dari rumah ke kampus, terus selesai dari kampus pulang lagi. Karena banyak di lingkungan saya pernah mengajak, mengapa kamu tidak ikut intra kampus atau tidak ikut organisasi? Terus jawabannya seperti, malas kita ribet, begini. Kan betul. pandangan mereka itu harus diganti. Karena ketika kita mengambil wawasan yang begitu, maka kita sebagai perempuan itu akan dipandang remeh terus. Karena kan saya sebagai perempuan, apalagi sudah banyak isu yang mengatakan bahwa saya begini, saya begitu. Karena kan kita harus mengubah persepsi mereka. Maaf saya potong. Isu itu datang dari bakal calon yang lain atau dari mahasiswa yang tidak tergabung dalam tim pemenangan? Ini kita buka-bukaan saja. Kalau tadi juga Kak Obin buka-bukaan, ya sekarang juga saudari Ilin buka-bukaan. Datang dari mana? Mungkin datang dari internal fakultas. Dari internal fakultas. Karena kan di sisi lain di fakultasnya saya kan picah suaranya. Picah suara. Iya. Ya, dan jadi tolak. Itu artinya tidak kompak atau? Sudah bisa digambarkan bahwa tidak kompak. Tapi misalnya Ilin nanti ketika misalnya Ilin terpilih sebagai wapres, apakah saudari Ilin sebagai orang nomor 2 di Unipo, apakah saudari Ilin akan membiarkan ngana tidak bapilih pak kita tidak mau pandangan, atau Ilin tetap merangkul orang? Merangkul, karena maksudnya saya tidak memikirkan biarlah orang menjatuhkan saya, tetapi saya akan merangkul mereka kembali. Kan kita itu tidak bisa dendam kepada orang lain kan. Tapi sudah dijatuhkan, sudah dihina. Justru kalau saya mempunyai prinsip, orang yang menjatuhkan saya berarti mereka tidak bisa lebih dari saya. Dan hanya pohon yang berbuah yang akan dilempari batu. Ya. Wah, tepuk tangan untuk saudari Ilin. Jadi siap dengan cemoohan yang ada? Siap, karena apapun pembicaraan orang lain tentang saya itu justru itu menjadi motivasi saya, karena saya itu orangnya suka tantangan. Suka tantangan dan pasti akan menjawab bahwa apa yang kalian tudingkan kepada saya itu tidaklah benar. Jadi pilih saya, pilih kami paketan carry gitu. Iya dong. Jadi ini catat baik-baik untuk seluruh mahasiswa Unipo, saudara Ilin maju sebagai calon wakil presiden BEM paket NKRI untuk menjawab dan ingin menghapus stigma bahwa perempuan itu tidak semua mahasiswa yang hedon atau apatis, bahwa ternyata saat ini masih ada Kartini muda di Unipo yang siap menjadi pelayan bagi masyarakat dan siap menjadi perpanjangan tangan antara mahasiswa dan birokrasi, seperti itu. Tepuk tangan untuk saudari Ilin. Kak Robin, untuk misi yang keempat, saya ingin mengulas visi misinya malam hari ini. Mungkin nanti besok juga akan debat besok di kampus. Ini harus disaksikan oleh seluruh mahasiswa Unipo, ini wajib. Menjadikan BEM sebagai mediator, penampung dan pelaksana aspirasi mahasiswa. Apakah ini tidak dilakukan oleh Maperwa? Menurut Kak Robin? Iya, tidak dilakukan karena memang secara tugas fungsi dan tanggung jawabnya Maperwa itu legislasi. Iya, itu bukan eksekutor. Kalau legislasi, kenapa undang-undang ini tidak dibuat? Ada karena hanya karena persoalan Maperwa juga baru dibentuk, dan termasuk juga salah satunya saya termasuk mantan wakil ketua Maperwa, dan saya juga yang memelopori sehingga terbentuknya Maperwa ini. Jadi memang masih ada beberapa kekurangan. Nah, itulah tugasnya nanti kita antara eksekutor dengan legislasi itu saling kolaborasi. Ini menjadikan BEM sebagai mediator penampung. Untuk mediator penampung bagi mahasiswa, apakah
paket NKRI hanya menampung aspirasi dari mahasiswa yang memilih paket NKRI, atau sama rata sekalipun orang yang telah menjatuhkan nama paket NKRI? Iya, dan itu sudah wajib. Sudah wajib. Sekalipun orang yang sentimen dengan pasangan NKRI bersatu, nah, itu tetap kita harus beri pemahaman bahwa mungkin ada beberapa kelompok yang tidak berkenan memilih NKRI bersatu karena ada doktrin atau dogma yang berkembang di dalam pikiran kelompok-kelompok tersebut yang mungkin itu adalah buah atau hasil daripada intervensi dari mahasiswa-mahasiswa yang tidak berkepentingan atau mahasiswa yang tidak bertanggung jawab, ataupun saya menduga juga ada intervensi dari ekstra. Nah, itu juga perlu saya tegaskan di sini. Jadi Kak Robin menduga saat ini pernyataan BEM ada intervensi dari ekstra? Iya, bisa jadi. Dari saya punya hak untuk menduga, tapi saya tidak menuduh ekstra ini, tapi saya punya hak untuk menduga bahwa dalam perhelatan BEM ini memang terjadi hal demikian. Dari birokrasi? Kalau dari birokrasi ya sejauh ini saya belum punya data, jadi saya belum bisa ngoceh soal itu. Misalnya ada, dan ketika nanti paket NKRI terpilih dan bukan orangnya birokrasi, mohon dalam tanda kutip, bukan orangnya birokrasi, kemudian kegiatannya tidak didukung. Ya, berarti kita perang. Perang. Ya. Dan intinya paket NKRI hadir sebagai keterwakilan mahasiswa. Itu ya, pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya begitu. Oke. Berikut juga Kak Robin, ini fenomena yang terjadi ini kalau biasanya di kampus-kampus besar ini, fakultas itu kalau mencalonkan diri pasti melalui konvensi fakultas. Ibaratnya fakultas itulah sebagai partai politik. Sekarang ini berbanding terbalik di Universitas Pohuwato. Kita bisa lihatlah tadi Ilin mengakui bahwa FKIP pecah, bahwa beberapa ada fakultas lain juga pecah. Apakah hal tersebut karena lemahnya Mapperwa yang tidak menampung aspirasi seluruh mahasiswa, atau ada campur tangan ekstra di dalamnya? Duga-duga, ini dugaan saya, bukan curiga tapi dugaan. Iya, saya menduga juga seperti itu. Menduga seperti apa? Sehingga ada terjadinya perpecahan, ya jangankan di tingkatan fakultas, di internal fakultas sendiri saja sudah terjadi perpecahan, sama halnya kejadian yang terjadi di fakultas FKIP. Situ sudah terjadi perpecahan. Beda halnya kalau dengan teknik. Kalau teknik ya tetap bersatu. Ya, saya yakin bahwa begitu. Gitu. Jadi mungkin ada intervensi dari ekstra. Ya, ini saya mungkin punya hak untuk menduga. Dan intervensi dari ekstra seperti itu, apakah hal itu Kak Obin senangi atau malah lebih baiklah jangan seperti itu? Bagaimana? Iya, kalau saya justru miris melihat mahasiswa yang mau diintervensi, karena logikanya begini. Bayangkan dari 100 jumlah mahasiswa, 70% mahasiswa non organ ekstra, 30% mahasiswa yang memiliki latar belakang organisasi ekstra. Bayangkan kalau kita melihat dari basis massa, justru yang mayoritas ini adalah mahasiswa yang non organ. Iya kan? Tapi kenapa sampai dengan hari ini justru yang minoritas yang menguasai internal kampus? Iya, betul. Karena apa? Karena ada intervensi dari luar. Dan sebenarnya lebih mirisnya lagi karena mahasiswa yang 30% tadi mereka hanya mengadopsi buah pemikiran dari luar. Mereka tidak mampu melahirkan pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan sistem demokrasi kampus yang baik dan benar. Oke, saudara. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk saudari Ilin. Ini menyinggung tentang organisasi ekstra. Saya tahu dan kita semua tahu bahwa Ilin juga salah satu kader organisasi ekstra yang tidak perlu saya sebutkan. Apakah Ilin maju sebagai wakil presiden BEM ini real keterwakilan jurusan ataupun fakultas, atau keterwakilan mahasiswa, atau ada intervensi yang seperti dugaan dari saudara Robin tadi, Ilin? Gitu. Mungkin kalau dari saya memang sebelum ikut dalam calon presiden BEM ini, dulunya kan memang sudah ada isu-isu bahwa akan ada koalisi tentang terus saya sebutkan tentang organisasinya dan ini ya. Jadi apakah Ilin naik, maksud saya apakah Ilin naik sebagai wapres keterwakilan karena memang koalisi yang sudah terbangun sejak lama, atau memang saya
hadir bukan sebagai organisasi ini, saya hadir sebagai mahasiswa dan keterwakilan perempuan. Iya, saya hadir di sini bukan karena saya memiliki organ ekstra, tidak. Saya hadir di sini karena dorongan dan dukungan dari teman-teman dan saya melihat saya perempuan, jadi saya harus maju untuk dalam pres dan wapres ini karena sebagai perempuan saya itu harus menampung aspirasi-aspirasi perempuan karena pada dasarnya sekarang ini dan khususnya di Universitas Pohuwato, perempuan itu terlalu banyak diam. Terlalu banyak diam. Ini dugaan atau kecurigaan? Dugaan mungkin ya? Dugaan. Oh, dugaan. Oke. Tidak menuduh tapi menduga. Oke. Jadi Saudari Ilin, misalnya ini saya buat satu analogi sederhana. Misalnya saya tanya, saya ketua organisasi Mamat lah katakanlah, yang Ilin juga kader organisasi Mamat. Saya bilang, Ilin, saya tidak mau tahu menteri-menteri BEM adalah organisasi Mamat. Apakah Ilin akan dengar atau tidak? Tidak, karena saya harus netral di dalamnya. Saya harus netral. Netral, tidak memihak atau tidak punya pendirian? Tidak memihak, masa tidak memiliki pendirian. Seperti itu. Jadi ini perlu dicatat untuk seluruh mahasiswa Unipo bahwa paket NKRI hari ini hadir untuk sebagai guna untuk menjadi pelayan untuk seluruh masyarakat kampus di Universitas Pohuwato dan bukan keterwakilan dari organisasi-organisasi apapun atau tendensi dari pihak luar. Itu perlu dicatat untuk seluruh mahasiswa Unipo. Jadi ada yang mengatakan bahwa Ilin ini begini, Kak Robin begini. Bisa saya pastikan malam hari ini dalam diskusi yang berkembang bahwa paket NKRI real, netral dan keterwakilan mahasiswa Unipo. Ini pertanyaan terakhir Kak Robin, ini misi yang kelima. Membentuk LPM, Lembaga Pers Mahasiswa sebagai wadah jurnalistik intrakampus. Apa pentingnya lembaga pers di lingkungan kampus, Kak Obin? Ya, itu pertama untuk sebagai penerus untuk mempublikasikan seluruh kegiatan-kegiatan intrakampus ataupun kejadian fenomena yang ada di intrakampus. Kemudian bisa dipublikasikan ke masyarakat. Apakah kehadiran para jurnalis di luar kampus tidak cukup? Saya rasa cukup juga, hanya saja mungkin lebih baiknya kalau saya melihat juga banyak sekarang mahasiswa yang sudah memiliki status jurnalis juga di luar. Jadi seenggaknya itu perlu kita optimalkan juga. Dalam rangka untuk mempublikasikan. Dan misalnya nanti jurnalis tertampung, apakah misalnya ada berita tentang isu negatif soal birokrasi misalnya, apakah jurnalis tidak memuat itu atau memang real netral? Ya, itu sudah masuk dalam kode etik jurnalistik. Saya tidak bisa masuk sampai ke sana. Kalau seingat saya ya jurnalistik harus bersikap harus memiliki integritas yang tinggi persoalan begitu. Sekalipun beritanya negatif ya harus dimuat. Harus dimuat. Ya. Dan untuk jurnalis dalam kampus lembaga pers mahasiswa itu apakah hanya fokus pada pemberitaan untuk mempublikasikan Universitas Pohuwato baik Unipo KP Bualemo dan Pohuwato dan Unipo Kampus 1 atau juga memuat berita-berita yang dari luar misalnya tentang masyarakat atau tentang LSM atau Pemda begitu? Ya, nanti itu kita pikirkan lagi sedemikian rupa bagaimana kita akan diskusikan. Jelas kita bentuk dulu, kemudian setelah bentuk otomatis kan ada anggaran dasar rumah tangga yang mengatur nanti. Oke. Terima kasih. Menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya kulik dari paket NKRI. Cuma jangan sampai ini mendahului debat besok. Jadi kita dengan pertanyaan kelima tadi, mungkin kita masuk pada closing statement. Saya mulai dulu dari Saudari Ilin. Apa yang ingin Ilin sampaikan kepada seluruh mahasiswa Unipo, khususnya perempuan, dan kenapa harus memilih paket NKRI, Saudari Ilin? Baik. Saya ulangi mungkin. Jadi untuk closing statement, apa yang ingin Saudari Ilin sampaikan kepada kartini-kartini muda di kampus Universitas Pohuwato dan kenapa harus memilih paket NKRI sebagai presiden dan wakil presiden BEM Unipo? Baik, untuk
Teman-teman sekalian, teman-teman di Universitas Pohuwato, janganlah kalian mendengar kata orang, karena saya sebagai perempuan tidak seharusnya diintervensi, tidak seharusnya dijatuhkan. Maka dari berbagai cemoohan tentang saya akan buktikan bahwa saya itu mampu. Dan untuk kalian perempuan, jangan takut diintervensi oleh pihak manapun, karena di sisi lain kita sebagai seorang perempuan itu kita harus berani. Kita harus berani. Jangan selalu dikatakan bahwa perempuan itu lemah. Perempuan tidak lemah, tetapi perempuan tidak banyak belajar tentang apa-apa yang seharusnya yang kita ingin ketahui. Kenapa harus pilih paket NKRI? Mungkin kenapa harus pilih paket NKRI, karena di sini kami sepasang, ada perempuan, ada laki-laki. Kami akan menampung jika kalian takut. Contohnya, jika ada masalah-masalah yang ada di kampus, kan di situ ada misinya yang keempat kan, menampung aspirasi. Nah, jika kalian takut apa yang terjadi di kampus, mungkin kalian bisa saling face to face tentang apa sih yang kalian takuti di kampus. Terus? Jadi pilih paket NKRI. Harus pilih dong. Wah, catat ini untuk seluruh mahasiswa Universitas Pohuwato. Mungkin ke Saudara Robin, closing statement, kenapa kenapa Kak Robin berani memberikan diri mencalonkan tanpa backingan organisasi apapun, dan kenapa harus pilih paket NKRI? Iya, karena menurut saya hanya paket NKRI lah yang memiliki integritas tinggi tanpa adanya intervensi dari manapun. Wah, tegas, singkat, dan sangat jelas. Tepuk tangan dulu untuk paket NKRI. Ada lagi yang ingin disampaikan Kak Robin? Cukup? Insya Allah akan berkembang di debat besok. Oke, ada Saudara Ilin yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih untuk teman-teman. Besok jangan lupa saksikan debat kandidat calon presiden dan wakil presiden BEM Unipo yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Langsung, dan mungkin akan disiarkan secara streaming melalui akun Facebook DK1419 Channel. Nanti kita akan komunikasi kembali dengan pihak KPL. Saya menarik beberapa kesimpulan dan izin saya bacakan. Menarik dari beberapa yang disampaikan oleh paket NKRI. Mahasiswa masa kini menjadikan forum diskusi sebagai ajang intelijensi, menjatuhkan yang lain demi meninggikan gengsi, hobinya mengkritisi tapi tak sanggup berkontribusi, berlagak politisi tapi masih ciut di hadapan birokrasi. Banyak menjadi mahasiswa wifi yang diam dan bukam di jejal koneksi, belajar jujur dikata individualis, tak memberi contekan katanya tak etis. Open brain tanpa open internet dibilang tak realistis. Miris, mahasiswa terlalu terambang IPK, huruf pun yang masih dianggap simbol bahwa ia bisa, tak peduli hasil dari mana asal bisa mendapat nilai A. Tak peduli rakyat lapar, harga kebutuhan yang dikendalikan pasar, teriakan mahasiswa tiada terdengar. Mereka di ruang ber-AC katanya sedang belajar. Mahasiswa kekinian titip absen dianggap simbol setia kawan. Tak ada motivasi belajar, membenahi tatanan kuliah. Asal cukup kehadiran, masa bodoh masyarakat menderita. Asal mereka duduk nyaman, mahasiswa agen perubahan. Katanya, akbarkan sumpah mahasiswa beserta makna. Jangan hanya mengejar IPK, rakyat tak butuh angka, mereka perlu aksi nyata. Melalui paket NKRI, menjawab semua tudingan dan tuduhan tentang mahasiswa bahwa saat ini mahasiswa jauh dari rakyat. Pilih paket NKRI dan dijamin netral dan mempunyai integritas yang tinggi. Saya Rahmatullah Haras, host pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.